Halo, selamat siang Bu, selamat siang Pak, dan selamat siang teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai HOTS, berpikir kreatif, dan teknik dalam pemecahan masalah secara kreatif. Dengan dosen pengampu yaitu Ibu Kamtini, Ibu Dwi Mayano Fitri, dan Bapak Arta Mahendra Diputera. Kami dari kelompok 8, yaitu saya, Arini Deviasita Sembiring Muham, dan rekan saya, Eka Ramayani Rambe. Baiklah, mari kita mulai penjelasannya. Yang pertama adalah mengenai HOTS, keterampilan berpikir tingkat tinggi, atau dalam bahasa Inggris, Higher Order Thinking Skill yang disingkat dengan HOTS, adalah kemampuan berpikir yang menerapkan pengolahan dalam kegiatan mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk suatu hal. Kemampuan berpikir tingkat tinggi termasuk kemampuan untuk menyelesaikan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan berdaya cipta, dan kemampuan berargumen, serta kemampuan mengambil keputusan terhadap suatu hal. Yang selanjutnya adalah berpikir kreatif. Berpikir kreatif merupakan ungkapan atau ekspresi dari keunikan individu dalam interaksi dengan lingkungannya. Ungkapan kreatif inilah yang mencerminkan orisinalitas dari individu tersebut. Dari ungkapan pribadi yang unik, dapat diharapkan timbulnya ide-ide baru dan produk-produk yang inovatif, dan adanya ciri-ciri seperti mampu mengarahkan diri pada objek tertentu, mampu memperinci suatu gagasan, mampu menganalisis ide-ide dan kualitas karya pribadi, dan mampu menciptakan suatu gagasan baru dalam pemecahan masalah. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Eka Ramayani Rambe. Selanjutnya yaitu secara garis besar ada dua macam cara berpikir. Yang pertama berpikir autistik atau seringkali disebut sebagai menghayal, melamun, atau berfantasi. Dengan berpikir autistik, orang melarikan diri dari kenyataannya, melihat hidup sebagai gambaran-gambaran yang fantastik. Yang kedua yaitu berpikir realistik atau disebut sebagai nalar, yaitu berpikir secara logis berdasarkan fakta-fakta yang ada dan menyesuaikan dengan dunia nyata. Selanjutnya itu teknik dalam pemecahan masalah secara kreatif. Ada 6 teknik. Yang pertama, persiapan. Pada tahap pertama, kamu harus melalui proses persiapan. Dalam tahap ini, kamu harus fokus pada formulasikan masalah yang ada. Selain itu, kamu juga harus bisa mencoba mengumpulkan fakta dan data. Yang kedua, inkubasi. Tahap kedua ini terjadi saat proses solusi kehilangan ide yang sudah terancam dalam pemikirannya. Namun, di samping itu, pemikiran menemukan hal baru yang bisa menjadikan ide solusi baru untuk permasalahan yang ada. Yang ketiga yaitu iluminasi. Setelah melalui tahap inkubasi, karena terlalu lelah melalui tahap awal persiapan, pemikir akan merasakan iluminasi. Dalam tahap ini, pemikiran akan terbayang ide baru yang merupakan ide terbaik dari sebagai solusi penyelesaian masalah. Secara umum, istilah hasil dari tahap ini adalah munculnya momen aha dari pemikiran yang mulai menemukan ide brilian sebagai solusi masalahnya. Yang keempat yaitu pemecahan masalah. Ide terbaik dari hasil iluminasi telah didapatkan. Selanjutnya pemikiran akan mulai mengimplementasikan hasil tersebut untuk memecahkan masalah yang ada tersebut. Pada tahap ini kamu juga harus tetap waspada dan mempersiapkan plan B. Hal tersebut dapat dilakukan jika ide awal dianggap kurang efektif sebagai solusi permasalahan. Meskipun begitu, tetap lakukan percobaan hingga akhir untuk memecahkan masalah tersebut. Yang kelima yaitu evaluasi. Sebagai definisi umumnya, tahap evaluasi ini dilakukan guna menilai apakah solusi yang sudah dipilih memanglah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah atau tidak. Pada tahap evaluasi ini juga akan ada serangkaian proses untuk menimbangkan ide-ide yang sesuai.
Yang keenam yaitu revisi. Agar solusi yang dapat dipakai bisa jadi lebih baik, maka diperlukan tahap revisi. Pada tahap revisi ini, segala hal yang menjadikan ide tidak efektif harus diperbaiki atau bahkan dihilangkan. Perbaikan-perbaikan yang dilakukan akan menghasilkan solusi yang jauh lebih baik. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 8. Kami memohon maaf jika terdapat kesalahan atas kata atau kalimat yang kami ucapkan. Dan semoga pemaparan materi kami ini dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Sekian, terima kasih, dan salam sehat.